Perkenalkan, nama saya Ahmad Alpian dengan NIM 310120023486. Di sini saya akan menampilkan hasil tugas saya, yang mana tugasnya diberikan oleh Bapak Rahmadi M. Kom, dosen pemrograman sistem di Histimik Banjarbaru, yang mana tugasnya ada di atas ini. Saya akan menjelaskan apa itu Windows dan beberapa penggunaan teknis operasinya. Lanjut. Apa itu pengertian Windows? Microsoft Windows, atau sering kita sebut dengan nama Windows, merupakan sekelompok dari beberapa sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft, di mana Microsoft sendiri didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen. Sistem operasi ini dibangun dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis atau GUI untuk menyederhanakan perintah. Microsoft memperkenalkan sistem operasi bernama Windows pada tanggal 20 November 1985 sebagai sel sistem operasi grafis untuk MS-DOS. MS-DOS merupakan sebuah sistem operasi yang berbasis modul teks dan command line. Tidak hanya itu saja, bahkan Microsoft Windows mendominasi pasar komputer pribadi dengan lebih dari 90% pangsa pasar. Dalam hal ini, Windows telah melampaui Mac OS yang diperkenalkan pada tahun 1984. Meski terbilang sebagai sistem operasi paling populer, namun pada tahun 2014, Microsoft mengakui bahwa mereka kehilangan sebagian besar pasar sistem operasi, mengingat pada saat itu telah munculnya sistem baru, yaitu Android. Namun hal tersebut tidaklah mengherankan. Bagaimanapun juga, setiap sistem operasi telah menargetkan platform yang berbeda. Fungsi Windows. Pada dasarnya, fungsi utama dari sistem operasi Windows adalah penghubung antara hardware dengan software. Namun terdapat fungsi dasar lain dari Windows yang perlu pengguna ketahui pada poin berikut ini. Pertama, menyediakan antarmuka antara pengguna dengan mesin. Kedua, mengkoordinasikan komponen yang ada pada perangkat keras. Ketiga, menyediakan wadah supaya perangkat lunak berfungsi dengan selayaknya. Keempat, menyediakan struktur manajemen data. Dan kelima, memantau fungsionalitas sistem. Kelebihan Windows. Yang pertama, mudah digunakan. Tidak sedikit pengguna telah menyadari bahwa sistem operasi yang satu ini sangatlah mudah digunakan, mengingat Windows menyediakan antarmuka bagi pengguna yang sama sekali tidak membingungkan. Terlebih, jika pengguna ingin berpindah versi Windows, hampir tidak ada perbedaan yang menyulitkan pengguna dalam mengoperasikannya. Yang kedua, available software. Terdapat banyak pilihan perangkat lunak yang tersedia untuk Windows, mulai dari Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Blender, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan Windows telah menduduki pasar dunia untuk sistem operasi komputer dan perangkat lunak. Yang ketiga, dukungan untuk perangkat keras. Tidak hanya perangkat lunak saja, bahkan hampir semua produsen perangkat keras menawarkan dukungan untuk versi Windows. Hal ini mungkin dapat pengguna temui ketika hendak pergi ke toko perangkat keras komputer. Yang keempat, fitur plug and play. Dengan adanya fitur ini, sebagian besar perangkat keras dapat dideteksi secara otomatis. Artinya, pengguna tidak perlu menginstal perangkat keras secara manual, tetapi dapat langsung digunakan saat terpasang, misalnya keyboard, mouse, speaker, perangkat seluler, webcam, dan sebagainya. Kekurangan Windows. Yang pertama, persyaratan sumber daya yang tinggi. Untuk dapat menginstal sistem operasi Windows, tentunya pengguna harus menyediakan komputer atau laptop dengan kapasitas penyimpanan RAM yang tinggi, banyak ruang hard drive, serta graphic card yang bagus. Hal ini dikarenakan banyaknya fitur yang disediakan oleh Windows. Yang kedua, harga tinggi. Bagi pengguna komputer, tentu saja telah mengetahui bahwa
Semua produk yang dikeluarkan oleh Microsoft tidaklah gratis, mulai dari Microsoft Office hingga sistem operasi Windows, yang mana memiliki lisensi berbayar yang harus pengguna beli sebelum menggunakannya. Yang ketiga, sumber tertutup. Dalam memecahkan sebuah permasalahan pada Windows, akan jauh lebih mudah bagi pengguna maupun pendukung untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sayangnya, hanya Microsoft yang memiliki akses penuh terhadap kode sumber perangkat lunaknya. Hal ini berbeda dengan sistem operasi Linux yang bersifat open source, di mana pengguna dapat dengan bebas mengakses file log untuk mengetahui sumber permasalahan. Yang keempat, serangan virus. Rumornya Windows memiliki jumlah serangan peretas yang tinggi, jadi tidak heran jika pengguna melindungi data mereka dari serangan virus dengan perangkat lunak antivirus. Untuk menggunakan perangkat tambahan ini pun, pengguna diharuskan membayar biaya per bulannya. Baiklah, saya akan mempraktikkan beberapa penggunaan teknis operasi tersebut pada Windows. Pertama, kita buka disk PC. Kemudian kita buka drive D atau new volume D. Sini kita akan coba buat folder baru. Pertama, klik kanan, pilih new, klik folder. Kemudian kita beri nama TI, misalnya TI, enter. Kemudian kita coba dengan meng-copy-nya atau memindahkan dia ke tempat yang berbeda, akan tetapi tidak hilang di tempat asalnya. Kita coba copy-nya, klik kanan, pilih copy. Misalkan kita taruh di dokumen, klik kanan, paste. Sudah terpaste di sini di dokumen dan tidak hilang di new volume D atau drive D. Kita coba cut artinya memindahkan data tersebut ke tempat berbeda, akan tetapi hilang di tempat asalnya. Kita coba klik kanan, pilih cut. Kita taruh di pictures, misalkan di pictures. Kemudian klik kanan, paste. Sudah terpaste. Kita cek di new volume D, folder TI tidak ada. Artinya dia tercut, terpindah. Kemudian kita coba TI ini kita ganti nama. Klik kanan, rename. Misalkan SI, enter. Kita coba delete. Klik kanan, delete. File data folder ini tidak langsung terhapus. Apabila Anda kesalahan mendelete, dia akan ada di recycle bin. Coba buka recycle bin. Ada. Apabila Anda ingin mengembalikannya, klik restore. Kita coba lihat, maka dia kembali. Kemudian kita coba untuk mengecek detail-detailnya tentang folder tersebut, kita bisa cek di properties. Null base menandakan bahwa tidak ada isinya atau folder kosong. Kemudian ini pengertiannya menambahkan ke arsip atau arsip. Kemudian ini maksudnya memindahkannya jadi RAR. Ini mengkompres dan mengirimnya ke email, dan ini mengkompres ke RAR kemudian kirim ke email.
ini convert to PDF. Tidak mungkin ya folder convert ke PDF. Dan ini open artinya membuka. Sekian dan terima kasih, serta mohon maaf saya ucapkan sebesar-besarnya karena banyak sekali kekurangan pada video ini karena saya juga masih pemula. Demikian.